Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Oki Arsita Dewi, saya biasa dipanggil Oki. Saya merupakan salah satu mahasiswa S1 Manajemen dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma, Singaraja. Nomor induk mahasiswa saya adalah 19011131. Nah, dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya selama kurang lebih 6 bulan yang berjudul Peningkatan Kinerja Keuangan melalui Pengelolaan Keuangan, Literasi Keuangan, dan Inklusi Keuangan. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya menyapa dosen pembimbing hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Niluh Eka Ayu Permoni SEMM, selaku dosen pembimbing dan juga penguji pada hari ini. Yang selanjutnya ada dosen Ibu Nikade Ayu Trisna Dewi SEMM, dan Ibu Niluh Deeri Trisnawati SPD MSI. Selamat pagi. Nah, topik bahasan dari video presentasi ini yaitu adalah latar belakang, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penelitian, gambaran umum pada UMKM, serta yang terakhir adalah hasil penelitian dan juga pembahasan. Nanti akan ditutup dengan video-video dokumentasi, video atau foto dokumentasi. Usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau biasa disingkat dengan UMKM merupakan usaha yang paling banyak dilakoni oleh masyarakat Indonesia. Nah, UMKM sendiri merupakan salah satu pendapatan dan juga kekuatan ekonomi negara karena UMKM menyumbang produk domestik bruto kepada negara serta menyerap banyak tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, dalam kondisi sekarang ini UMKM juga sedang mengalami ketidakstabilan yang diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang semakin memperburuk keadaan usaha-usaha dan juga perekonomian negara. Nah, ketidaksiapan UMKM dengan perubahan tersebut akhirnya banyak UMKM yang tidak berkembang atau bahkan yang paling buruk banyak UMKM yang kolaps, gulung tikar dan juga mengalami kebangkrutan. Nah, mengingat akan pentingnya peranan UMKM bagi perekonomian negara, maka UMKM harus mendapatkan perhatian yang lebih sehingga mampu untuk dibangkitkan kembali. Nah, pemerintah sendiri juga telah melakukan upaya-upaya untuk membangkitkan kembali UMKM yang salah satunya melalui program PEN atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, salah satu kebijakan dari program PEN ini yaitu memberikan subsidi bunga kredit melalui kredit usaha rakyat atau KUR yang disalurkan oleh perbankan. Nah, terkait dengan program-program pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah tersebut, diikutilah dengan peningkatan dan juga pemulihan para pelaku UMKM di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang terletak di Bali Utara, yang secara geografis, peluang atau potensinya adalah daerah pegunungan dan juga pesisir pantai. Nah, karena kondisi geografis ini, maka UMKM berpotensi atau berpeluang besar untuk berkembang lebih pesat dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, didapat informasi tentang data jumlah pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Buleleng dari tahun 2017 sampai tahun 2021 atau 5 tahun terakhir yang saya atau peneliti dapatkan dari Dinas Perdagangan Kabupaten langsung. Nah, dari data tersebut yang disajikan pada tabel, dapat kita simpulkan bahwa dari tahun 2017 sampai dengan 2021 terus terjadi penurunan jumlah pelaku UMKM. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa UMKM sedang tidak baik-baik saja atau UMKM sedang mengalami kemerosotan. Nah, hasil wawancara kepada beberapa pelaku UMKM yang ada di Desa Kalibupuk, yaitu Ibu Loresi dan juga Ibu Eka Sumarianingsih, memberikan pendapat bahwa
Iya, benar. Pendapatan mereka atau pendapatan usaha mereka mengalami penurunan, dan masa pandemi adalah masa yang paling terpuruk, hingga mereka pernah menghentikan usahanya karena kesulitan dalam hal permodalan. Hal ini juga dicerminkan dengan banyaknya pelaku UMKM di Desa Kalibukbuk khususnya yang gulung tikar. Nah, informasi lain yang peneliti dapatkan bahwa para pelaku UMKM di Desa Kalibukbuk ini belum menerapkan pencatatan keuangan secara lengkap. Artinya, UMKM tersebut belum memiliki kualitas manajemen keuangan yang baik, di mana tidak adanya pembatasan antara keuangan usaha dan juga keuangan pribadi. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh pemilik UMKM adalah sebagian modal keuangan usaha digunakan untuk kebutuhan keluarga, terutama pada saat masa pandemi COVID-19. Nah, kondisi ini terjadi karena para pelaku UMKM belum paham atau belum memiliki kecakapan atau pengetahuan tentang konsep dan juga pengelolaan keuangan usaha yang baik. Nah, penurunan pendapatan pada UMKM sendiri merupakan gambaran dari menurunnya kinerja keuangan pada UMKM. Nah, kinerja keuangan merupakan penentu atau tolak ukur yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi atau usaha untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Kinerja keuangan merupakan hal yang terpenting bagi pelaku bisnis, terutama UMKM, karena kinerja keuangan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui suatu bisnis atau usaha berjalan dengan baik ke depannya atau tidak. Hal yang mempengaruhi dari kinerja keuangan pada UMKM yang pertama adalah pengelolaan keuangan. Nah, menurut Purba, tahun 2021 menyatakan bahwa pengelolaan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan juga pemanfaatan guna meningkatkan kinerja keuangan. Hal selanjutnya yang mempengaruhi kinerja keuangan pada UMKM adalah literasi keuangan. Nah, menurut Laksnon pada tahun 2020 menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan secara teknis maupun kemampuan memprediksi serta mempertimbangkan resiko yang diambil dalam kegiatan keuangan. Nah, hal lain yang mempengaruhi dari kinerja keuangan UMKM adalah inklusi keuangan. Inklusi keuangan sendiri merupakan elemen penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan mengoptimalkan kontribusi sektor keuangan dan membuka akses layanan jasa keuangan seluas mungkin kepada masyarakat, khususnya pada pelaku UMKM. Nah, berdasarkan kajian teoritis dan juga empiris yang telah peneliti paparkan sebelumnya, untuk mengetahui dan juga menganalisis permasalahan yang terjadi pada UMKM, maka dilakukanlah penelitian yang berjudul Peningkatan Kinerja Keuangan melalui Pengelolaan Keuangan, Literasi Keuangan, dan juga Inklusi Keuangan. Studi kasus pada UMKM di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Baik, berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka ditarik rumusan masalah. Ada 3. Yang pertama, apakah pengelolaan keuangan memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Desa Kalibukbuk? Yang kedua, apakah literasi keuangan memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Desa Kalibukbuk? Dan yang ketiga adalah apakah inklusi keuangan memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Desa Kalibukbuk? Dan selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, serta yang diakhiri dengan tahap pelaporan terhadap siklus keluar masuknya uang dalam suatu instansi atau perusahaan dalam kurun waktu tertentu.
Nah, indikator dari pengelolaan keuangan di sini ada 4. Yang pertama, pemisahan antara uang pribadi dengan usaha. Yang kedua ada perencanaan pembelanjaan uang. Yang ketiga ada pembuatan buku catatan pengeluaran dan pemasukan. Dan yang terakhir adalah pengendalian terhadap harta, utang, dan juga modal. Yang selanjutnya adalah literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui keuangan secara umum, di mana pengetahuan tersebut mencakup tabungan, investasi, hutang, asuransi, serta mengenai keuangan lainnya. Nah, indikator dari literasi keuangan di sini ada 4. Yang pertama adalah pengetahuan dasar tentang keuangan. Yang kedua, simpanan dan pinjaman. Yang ketiga, asuransi. Dan yang terakhir adalah investasi. Yang selanjutnya adalah inklusi keuangan. Inklusi keuangan menurut Wardono tahun 2018 menyatakan bahwa makna yang paling penting dari inklusi keuangan adalah memberikan jasa keuangan yang tepat pada tiap individu dan memberikan pemahaman dan akses terhadap jasa keuangan. Nah, indikator dari inklusi keuangan di sini juga ada 4. Yang pertama adalah ketersediaan akses. Yang kedua ada penggunaan aktual produk dan juga jasa keuangan. Yang ketiga ada kualitas. Yang keempat adalah kesejahteraan. Yang terakhir adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran tertentu yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi untuk menghasilkan laba atau keuntungan yang menjadi tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, indikator dari kinerja keuangan di sini ada 3. Yang pertama ada aset, yang kedua ada omset penjualan, dan yang ketiga ada laba atau keuntungan. Berdasarkan dari kerangka pemikiran pada slide ini, dapat ditarik sebuah hipotesis atau jawaban sementara. Yang pertama adalah pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis yang kedua, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dan yang hipotesis ketiga yaitu inklusi keuangan atau variabel inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Yang selanjutnya adalah tentang metode penelitian. Nah, lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Desa Kalibukbuk, yaitu tepatnya pada UMKM yang ada di Desa Kalibukbuk. Yang selanjutnya adalah jenis data. Jenis data di sini ada 2, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, dalam penelitian ini, data kuantitatifnya berupa data hasil kuesioner dan juga data jumlah pelaku UMKM yang berasal atau peneliti dapatkan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Yang selanjutnya adalah data kualitatif. Nah, data kualitatif ini merupakan data yang disajikan berbentuk kata, skema, dan atau gambar. Nah, data kualitatif dalam penelitian ini adalah data nama dan juga alamat pelaku UMKM yang berasal dari Disperindag Kabupaten Buleleng dan juga data hasil wawancara dalam perumusan latar belakang. Yang selanjutnya adalah sumber data. Nah, sumber data di sini ada 2 juga. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung memberikan jawaban atau data kepada pengumpul data. Nah, data primer dalam penelitian ini adalah jawaban dari kuesioner yang dilakukan oleh responden. Yang kedua adalah data sekunder, merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Nah, data sekunder dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan juga data jumlah UMKM yang berasal dari Disperindag Kabupaten Buleleng. Yang selanjutnya yaitu populasi dan juga sampel dari penelitian ini. Nah, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan juga karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Nah, populasi dalam penelitian ini merupakan UMKM yang ada di Desa Kalibubuk yang telah terdata atau yang telah memiliki izin. Secara keseluruhan, terdapat 165 UMKM yang ada di Desa Kalibubuk. Yang selanjutnya adalah sampel. Sampel merupakan bagian atau jumlah kecil atau karakteristik dari populasi. Nah, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria UMKM, yaitu berdiri minimal 3 tahun terakhir, masih aktif, dan terdata oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Selanjutnya kita akan membahas tentang gambaran umum dari UMKM. UMKM sendiri merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan juga menengah, yang merupakan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Karena kenapa? Karena UMKM di sini merupakan usaha yang mudah untuk didirikan. UMKM sendiri muncul atau berkembang sejak tahun 1997, yang dimana pada saat itu terjadi krisis ekonomi karena banyak masyarakat yang terkena PHK. Nah, untuk bisa melanjutkan kehidupannya, untuk bisa menghidupi hidupnya dan juga hidup keluarganya, maka masyarakat pada tahun 1970 tersebut mendirikan usaha kecil yang sekarang disebut dengan UMKM. Nah, setelah peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada UMKM yang ada di Desa Kalibubuk yang termasuk dalam kriteria pengambilan sampel yaitu sebanyak 87 sampel, maka dilakukanlah pengujian. Yang pertama, hasil yang didapatkan yaitu pada deskripsi data responden berdasarkan jenis kelamin. Nah, untuk pelaku usaha UMKM laki-laki sebanyak 48 orang, jika dipersentasekan sebanyak 55,2%, dan yang perempuan atau pelaku UMKM berjenis kelamin perempuan sebanyak 39 orang dengan persentase 44,8%. Nah, dalam hal ini jenis kelamin laki-laki mendominasi pelaku UMKM yang ada di Desa Kalibubuk yang masuk ke dalam sampel. Yang selanjutnya adalah deskripsi data responden berdasarkan usia. Nah, di sini rentang usia adalah dari 20 tahun sampai lebih dari 50 tahun. Nah, rentang usia dari 20 tahun sampai 25 tahun sebanyak 3 orang. Kalian untuk penonton bisa lihat pada tabel yang sudah tertera. Untuk usia 26 sampai dengan 30 tahun terdiri dari 5 orang. Untuk usia 31 tahun sampai 35 tahun terdiri dari 8 orang. Usia 36 tahun sampai 40 tahun terdiri dari 14 orang. Usia 41 sampai 45 tahun terdiri dari 34 orang. Usia 46 sampai 50 tahun terdiri dari 12 orang dan yang lebih dari 50 tahun terdiri dari 11 orang. Nah, usia yang mendominasi di sini adalah usia dari 41 sampai dengan 45 tahun, yaitu sebanyak 39,1%. Nah, selanjutnya adalah deskripsi data responden berdasarkan jenis usaha. Nah, jenis usaha di sini ada 3. Yang pertama ada dagang, ada jasa, dan juga ada industri. Dagang ini sebanyak 35 UMKM, untuk jasa 45 UMKM, dan industri 4 UMKM. Nah, UMKM dengan jenis usaha jasa mendominasi untuk di Desa Kalibubuk ini yang masuk ke dalam sampel penelitian. Untuk selanjutnya adalah deskripsi data responden berdasarkan lama berdiri usahanya. Di sini penonton bisa lihat pada tabel dibagi 3, yaitu dari 4-6 tahun, 7-10 tahun, atau lebih dari 10 tahun. Nah, dari 4-6 tahun terdiri dari 67 UMKM, 7-10 tahun terdiri dari 18 UMKM, dan yang lebih dari 10 tahun hanya terdiri dari 2 UMKM. Nah, pada kasus ini lama usaha atau lama berdirinya usaha
didominasi oleh 4-6 tahun, yaitu sebanyak 67 UMKM, atau jika dipresentasikan sebanyak 77%. Nah, selanjutnya dilakukanlah sebuah uji. Yang pertama adalah uji validitas. Nah, berdasarkan pada tabel yang sudah dilampirkan pada slide, dapat kita nyatakan atau dapat peneliti nyatakan bahwa setiap pernyataan yang ada pada tabel tersebut memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, R tabel dalam penelitian ini adalah sebesar 0,1775 pada signifikansi 0,05 dengan uji satu sisi N 87 dan DF-nya adalah 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruhnya valid. Setelah uji validitas, selanjutnya dilakukanlah uji reliabilitas. Nah, variabel dapat dikatakan reliable apabila Krobach alfanya itu lebih dari 0,70 menurut Ghazali pada tahun 2018. Nah, berdasarkan tabel yang sudah ditampilkan dalam layar atau slide, Krobach alpha itu lebih besar dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan pada kuesioner penelitian ini dinyatakan reliable. Uji selanjutnya yang dilakukan adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi residual atau variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Nah, uji statistik perlu dilakukan dan uji statistik yang digunakan adalah non-parametric Kolmogorov-Smirnov test atau biasa disingkat dengan KS. Hasil tes KS adalah 0,052 dengan signifikansi 0,095. Angka ini lebih besar dari 0,05 sehingga data tersebut berdistribusi normal. Akan membahas tentang uji multikolinearitas. Nah, uji ini bertujuan atau dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Nah, untuk penonton bisa lihat pada tabel yang sudah peneliti sajikan. Di sini, pada tabel tersebut, nilai toleransinya ternyata lebih dari 0,10, berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas. Nah, untuk nilai dari VIF-nya itu kurang dari 10. Ini berarti tidak terjadi multikolinearitas antar variabel. Nah, uji selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini dilakukan bertujuan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas menggunakan uji statistik Glasser. Nah, berdasarkan tabel tersebut, semua variabel bebas memiliki probabilitas signifikansi di atas 5%, sehingga model regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah analisis linier berganda. Nah, analisis ini dilakukan untuk menguji atau mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas, yaitu pengelolaan keuangan, literasi keuangan, dan juga inklusi keuangan terhadap variabel terikat, yaitu kinerja keuangan. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama konstantanya adalah 1071. Ini berarti variabel bebas. Apabila variabel bebas nilainya 0, maka variabel terikat atau kinerja keuangan bernilai 1,71. Yang selanjutnya adalah koefisien regresi pada X1 atau pengelolaan keuangan sebesar 0,261. Ini berarti apabila penambahan pada X1 atau pengelolaan keuangan sebanyak 1 satuan, maka nilai dari kinerja keuangan atau Y adalah 0,261. Begitu juga pada koefisien regresi X2 literasi keuangan dan juga X3 pada inklusi
keuangan. Selanjutnya adalah hasil koefisien determinasi. Nah, pada intinya, koefisien di sini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent atau variabel bebas. Berdasarkan tabel tersebut, kita lihat pada kolom adjusted R-square diperoleh nilai sebesar 0,748. Nah, ini berarti bahwa ketiga variabel bebas telah mampu menjelaskan 74,8% variasi dari kinerja keuangan atau Y, dan sisanya sebanyak 25,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Yang terakhir adalah uji hipotesis secara parsial atau uji T. Untuk mengetahui pengaruh variabel dari X1, X2, X3 terhadap variabel Y, yaitu pengaruh dari variabel bebas pengelolaan keuangan, literasi keuangan, dan juga inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan. Yang pertama, X1 atau pengaruh dari pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan, nilai signifikansinya adalah 0,020 atau lebih kecil dari 0,05. Nah, ini berarti pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang selanjutnya, pada variabel literasi keuangan memiliki nilai signifikansi 0,01. Ini berarti lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa literasi keuangan mempunyai nilai yang searah dengan kinerja keuangan. Yang terakhir adalah inklusi keuangan dengan nilai signifikansi sebesar 0,034, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Berarti inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Nah, berdasarkan dari pembahasan-pembahasan tersebut, dapat peneliti tarik sebuah kesimpulan di mana variabel bebas pengelolaan keuangan, literasi keuangan, dan juga inklusi keuangan memberikan pengaruh dan juga bernilai searah dengan kinerja keuangan. Artinya, semakin tinggi tingkat pengelolaan keuangan, literasi, dan juga inklusi keuangannya, maka kinerja keuangan pada UMKM yang ada di Desa Kalibubuk juga pasti akan meningkat. Nah, ini berarti hipotesis 1, 2, dan 3 pada penelitian ini diterima. Terima kasih untuk waktunya atas menonton video ini. Saya tutup video presentasi ini dengan Paramesanti dan diakhiri dengan video-video dokumentasi. Om Santi 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 Om.